kemungkinan ini karena dianggap kurang cabang, sehingga dia dan terpaksa kami kerjakan 3-4 orang. Proses pembesaran kurang lebih 1,5 tahun. Atau dia masuk ke aliran klasik ya. Jadi sementara masih sulit kita itu untuk menjelaskan detail daripada percampuran body karena belum dikerjakan. Tapi minimal ini kita akan buat center pointnya dia depannya dari sini. Nah tentu saja ini akan berbeda dengan pohon-pohon yang lainnya atau dengan gaya-gaya yang lainnya karena apa, ini konvensional. Kita tidak bisa memprediksi pohon ini kita kerjakan sekarang. Pikirin kita itu harus 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun depan seperti apa akan jadinya. Mungkin saja sebentar lagi ini kan kelihatan, wah kok cuma begitu aja. Nah di sini akan kita hanya bisa buat konsep awalnya. Gitu. Akan berbeda dengan yang bersifat surrealis atau yang ekspresionis, itu akan berbeda. Jadi tidak bisa ibaratkan instan garap sekarang dengan waktu cuma mungkin 2-3 jam langsung kelihatan hasilnya, tidak bisa. Itu perbedaannya. Gitu. Sekian mungkin yang bisa ini kan, nanti lebih detailnya kita akan jelaskan sambil jalan ini. Demikian rekan-rekan sekalian. Di sini terkenal pohon yang selama ini dikenal oleh khalayak umum bahwa tidak bisa tumbuh di daerah panas. Akan tetapi pohon ini sebetulnya didevelop, saya memelihara di Surabaya. Jadi di daerah panas, dan ini diprogram dari kurang lebih sebesar akar tersebut dan dibentuk dari dasar. Masa training kurang lebih sekitar 15 tahun, tapi dalam konsep pembuatan bahan. Jadi ini sekarang lagi dibersihkan bagian bawah, dan keringan-keringan ini sudah kami siapkan karena waktu, jadi kami siapkan lebih awal dan terpaksa kami kerjakan 3-4 orang karena pembentukan percabangan dan pembentukan siluetnya cukup makan waktu. Jadi dikerjakan 3-4 orang, dan konsep pohon ini nanti menjadinya kurang lebih seperti semi cascade ya, semi cascade dengan 2 kepala. Jadi twin semi cascade 2 kepala ya. Jadi 1 kepala di sini, yang 1 di sini. Dan itu yang dipotong-potong itu nanti akan dipendekkan, dipotong, dan di ujungnya dibuat jin, dan ini jin sari yang di tengah ini kita berikan lem sulfur sebagai pengawet dan untuk membuat kontras antara warna daun dan warna kulit dan warna mati, kayu mati. Jadi konsepnya adalah life and death dalam sebuah pohon. Jadi membangun harmoninya dengan life and death-nya ini sendiri. Dan ini posisi nanti akan sedikit direposisi, sedikit direbahkan ke belakang karena nanti akan dilakukan direbahkan ke belakang sedikit dan akan langsung kami repotting nanti. Jadi ini pohon yang sudah kami gali kurang lebih 1 bulan yang lalu dari lahan, digali dan dipersiapkan siap untuk di-repotting. Jadi bentuknya nanti twin semi cascade. Terima kasih. Terima kasih Om Le. Selanjutnya Pak Rudi Yulianto supaya memberikan sedikit gambaran tentang pohon yang disiapkan untuk demo ini. Silakan Pak. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan ruang buat saya untuk bisa sharing dalam hal ini. Saya mencoba untuk memberikan sharing bagaimana penanganan sebuah bahan bonsai setelah melalui masa proses pembesaran cabang ranting. Nah, ini adalah bahan yang saya bawa. Bahan ini sudah melalui
proses pembesaran kurang lebih 1,5 tahun. Saya mendapat bahan ini mulai dari awal, dari tanpa akar, kemudian ditumbuhkan sampai dia menuju ke kondisi yang sekarang ini. Nah, saatnya sekarang ini kebetulan ada undangan untuk demo, sekalian saya akan men-sharingkan bagaimana menangani kondisi pohon yang sudah dalam kondisi pencapaian besaran cabang ranting yang sudah sesuai. Jadi ini adalah proses finishing. Oke, nah untuk muka dari pohon ini sudah saya tentukan. Ini tadi ada reposisi sedikit, dimiringkan sedikit untuk mencapai bentuk yang sekarang ini. Ya, tentunya dalam mendesain awal dari bonsai yang paling perlu adalah menentukan posisi dulu, karena posisi ini adalah segalanya nantinya. Artinya dari posisi ini kita harus komitmen, kemudian meneruskan kelanjutannya sampai bonsai ini jadi mature atau matang, tetap dengan kondisi posisi yang sama. Nah, di sini posisi saya pilih untuk menghindari beberapa hal. Ada kemungkinan banyak sekali posisi, misalkan dari sebelah sini ya, terlihat flat, kemudian sumber kehidupan terlihat agak ke belakang ya. Kemudian kalau dari sebelah sini terlalu menjorok ke depan. Kemudian posisi yang pas saya pikir hanya di sebelah sini ya, dari gerakannya sudah terlihat sumber kehidupannya, kemudian pohon mengalir gerak dasarnya menuju ke atas sampai ujung, nanti ketemu mahkota utama di sebelah sini. Tetap saya mengusung konsep membuat bonsai dengan konsep bonsai tropis, yaitu memanfaatkan kekuatan tumbuh. Dari pohon ini saya anggap mempunyai kekuatan tumbuh pada cabang-cabangnya. Di sini ada cabang, nanti ada kekuatan tumbuh, kita hidupkan kelompok tumbuh masing-masing kekuatan tumbuh ini. Tentunya dengan memilih gerak dasar tadi menentukan kelompok tumbuh utama, yaitu mahkota utama. Selanjutnya akan dibuat mahkota-mahkota atau semi-semi mahkota banyak sekali nanti sebagai wujud dari implementasi kehidupan normal pohon di daerah tropis. Ya, tanpa berkepanjangan, kita ikuti prosesnya. Terima kasih kepada semua pendemo, bahkan yang sudah bekerja, dan selanjutnya mari bersama-sama kita nikmati, kita saksikan beliau-beliau bekerja nantinya sambil kita menimba ilmu, mendapatkan ilmu tentang bonsai, pembelajaran tentang bagaimana kita membuat bonsai yang baik sesuai dengan aturan-aturan bonsai. Silahkan, terima kasih semuanya, selamat menyaksikan. Mungkin agak mundur sedikit, saya minta. Idealnya ada di yang paling bawah ini. Idealnya dia ada di sini, sehingga akhirnya dia akan menjadi cabang dominan. Walaupun dia ini boleh dikatakan konsepnya multi terang ya, tapi ini kekuatan harus mestinya ada di sini, karena pohon ini seperti itu. Cuman karena sudah kadung ini dibuat di sini, sekalipun kita reposisi dia biar dia bisa lebih tinggi nanti di reposisi gini, misalkan ini harus di los biar besar tuh, sehingga dia akan panjang. Nah, jadi sehingga akhirnya pohon ini dia tidak akan tarik-tarikan. Kalau seperti sekarang, pohon ini seolah-olah dia ditarik begini, tarik begini dia. Nah, seperti ini menghindari gini, nah itu jadi kan kurang enak, kurang harmonis gerakannya. Gitu. Makanya buat teman-teman, kalau kita mau program, perhatikan benar-benar kita mau bikin pohon ini bergaya seperti apa. Ibarat orang nari, kita mau nari seperti apa? Dari di mana nanti ujung tumit kita, di mana ujung tangan kita, di mana sampai mata kita nanti. Nah, seperti itu. Semua pohon seperti itu. Sehingga dia tidak akan tarik-tarikan. Kemudian yang kedua, enaknya Ficus itu di setiap kekurangan bisa kita isi. Beda dengan pohon jenis santigi itu, kekurangan cabang itu sulit untuk kita isi. Kecuali kita arahkan anak-anak cabang yang lainnya untuk nutupi. Tapi kalau jenis Ficus paling gampang, contoh.
Ini oleh pembuat pertamanya kemungkinan ini karena dianggap kurang cabang, sehingga dia tempelkan cabang ini. Nah, dia tempelkan seperti ini. Cuma tolong juga diperhatikan, jangan asal nempel. Nah, ibaratnya ini kalau kita ngawur nanti nempel itu nanti istri orang kita tempel itu kan bahaya. Nah, seperti ini, arah dari mana mestinya kita nempel. Kalau cabang ini idealnya kan ke sini nanti, ke arah sini dia. Cuma masalahnya kenapa dia nempel dari sini, sehingga akhirnya terjadi pemotongan arus, pemotongan serat seperti ini. Nah, mohon diperhatikan kalau teman-teman yang suka nambahin nempelnya cabang-cabang seperti ini, tolong diperhatikan. Kalau bisa dari sini aja kita nempel alurnya biar searah dengan garis panjangnya ini, sehingga dicret dia itu langsung keluar dia ke arah sini, sehingga ini tidak akan memotong ini. Nanti seumur hidup pohon ini akan kelihatan garis-garis potongan ini akan kelihatan dia, jadi kurang enak dia gitu. Nah, itu sehingga juga memaksa dia ke sini. Nah, itu ini ya. Jadi kalau memang mau nambahkan, ini betul ditambahkan, cuman posisi nambahnya diperhatikan, kemudian arah dari mana kita nambahkan. Itu enaknya pikir situ. Oke, itu dulu penjelasannya. Atau mungkin sebelum saya lanjut ini pengawatan kan tidak perlu penjelasan. Mungkin ada yang saya kita tanya jawab aja, karena ini udah boleh dikatakan udah selesai sebenarnya. Udah selesai. Tinggal dikawati arah dikit ini ya cuma action aja ngawati ini ya. Ini cuma dia gini ya. Ini udah pohon udah selesai. Mohon maaf aja itu udah selesai untuk dikonsep. Nah, kapan selesainya ini kita butuh waktu, pikir kita tuh waktu kita mengkonsep dia itu gimana kira-kira 3 tahun ke depan, gimana kira-kira nanti 5 tahun ke depan. Nah, dari sekarang lah kita konsep. Kenapa saya katakan 5 tahun atau 3 tahun lagi itu misalkan ini akan tetap kelihatan. Maka dari awal saya jelaskan bahwa dari mana kita nempelin dia. Sudah tepat kan dia di sini? Oke, sudah tepat. Tapi dari mana kita ngambil nempelin biar tidak terjadi pemaksaan ini? Nah, ini kan pemaksaan geraknya di sini.
Seperti ini, tajam-tajam begini nih. Jadi ini maskulin, ini feminin. Ya, jadi ini pertentangan karakter dia. Gitu. Coba kalau misalnya ini pakai pot yang oval, agak tipis lagi sedikit, itu feminim akan lebih indah dia. Itu masalah pot. Nah, tadi lanjut gerak dasar tadi ini juga salah satu ini termasuk gerak dasar. Tajuk tanamnya ini. Tajuk tanam karena pohon doyong sini, cabang dominan sini, di sini kita berikan ruang yang lebih luas lagi sedikit. Itu. Kemudian titik tumbuh percabangan. Kita atur tadi titik tumbuh percabangannya. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau sudah pohon doyong sini, mahkota ada di mana? Nah, itu termasuk meliputi gerak dasar juga. Bukan gerakannya yang luar biasa, melio-lio itu gerak dasar, bukan, itu gerak anatomi itu. Nah, gerak dasar itu meliputi tajuk tanam, titik tumbuh percabangan, garis mahkota, tekstur dan warna dan itu ya, dan lain sebagainya. Jadi pohon doyong sini nanti mahkotanya akan ada di sini dia, topnya dia. Gitu. Bukan ini, cenderung di sini nanti. Gitu. Nah itu penjelasan tentang pohon ini. Mungkin yang tadi nanya, mungkin bapak yang nanya tadi gerak dasar itu yang kami maksudkan gerak dasar gitu ya. Jadi bukan gerakannya yang melihat liu itu, bukan, itu gerak anatomi daripada pohon itu. Ada lagi kira-kira? Sudah cukup? Oke, makasih. Jadi desain awal, ingat ya, sudah selesai satu, ini desain awal pohon ini tergantung nanti pemiliknya.